Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Di kesempatan yang berbahagia kali ini masih bersama saya Irhas Maulana. Dan di hari yang bahagia ini, sahabat budaya, kita akan membahas salah satu tren dan juga kebudayaan yang ada di Bali. Dan tentunya kalau kita mengingat atau mendengar kata Bali, pasti teringat akan satu budaya khas yang familiar sekali dan juga pasti kita ingat bersama-sama, yaitu tentang busana adat Bali. Dan kali ini kita akan membahas ini terkait topik yang lebih lengkapnya ya, sahabat budaya, terkait perkembangan dan juga modernisasi busana adat Kapur. Dan tentunya pembahasan kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dua narasumber luar biasa yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu ya sahabat budaya ya. Yang pertama mungkin bisa disorot juga teman-teman, di sebelah kiri saya ada Bapak Igede Arisantika SPD selaku penata busana. Dan yang kedua sahabat budaya ada Ibu Luh Juni Martini selaku penata rias Bali dan juga modern. Dan khusus untuk Ibu Juni mungkin saya manggilnya Bunda Juni aja ya, Bunda ya boleh ya. Kalau Pak Ari aman ya Pak Ari ya? Biar tidak tua, Kak Ari saja. beli aja Oh ya. beli saja, baiklah. Iya, beli Ari dan juga Bunda Juni. Nah, Bunda dan juga Beli Ari gitu ya, sebagai penata rias dan juga pegiat busana di Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng gitu, di Singaraja. Mungkin sebagai awal nih, saya ingin mengetahui terlebih dahulu nih, baik Beli Ari dan juga Bunda, sejarahnya awalnya bisa terjun ke dunia tata rias nih seperti apa? Mungkin saya ke Beli Ari dulu, boleh? Silakan. Baik, terima kasih Irhas. Saya sangat mencintai profesi ini dengan melakoni secara totalitas karena basically pekerjaan saya memang di bidang busana seperti nike. Nah, busana yang saya lakoni tidak hanya ready to wear atau busana adat ke kantor, namun saya juga memiliki kepedulian akan fenomena yang sekarang muncul Irhas, yang mana adik-adik sekarang kepure nike belum mengenakan busana sesuai dengan pakem. Ini menjadi muncul rasa kepedulian saya untuk mengingatkan kepada adik-adik etika dan estetika busana kepure yang benar itu seperti apa. Karena tujuan kita kepure itu bukan untuk jalan-jalan ya adik-adik ya. Kepure tujuannya ngapain? Sembahyang. Jadi kita maturnya ke Ide Sang Yang Widiwase. Untuk itu kesucian, kebersihan itu perlu menjadi perhatian kita, agar tujuan kita kepure itu tidak terlepas dari filosofi yang sebenarnya seperti nike. Untuk itu tidak ada henti-hentinya saya menggaungkan hal ini kepada anak-anak. Saya ini kebetulan dari Fortuna Management yang sebagai naungan kita berlatih di SKB Buleleng, itu hal yang paling dekat dengan diri saya, itu dulu yang saya sentuh agar nanti bisa diimbas ke teman-teman lainnya seperti nike. Oke, baik. Untuk Beli Ari sendiri untuk terjun ke dunia fashion tata rias ini dari tahun berapa tadi? Saya mulai dari tahun 2002. Namun di tahun 2002 itu banyak hal ya yang saya lakukan, dari teater, tata rias, modeling. Nah kemudian per tahun 2022 sebenarnya saya benar-benar fokus di bidang tata busana sejak saya lolos sebagai salah satu Bali Design Trainer seperti nike. Jadi ini merupakan tugas besar dan kewajiban saya untuk mengajak anak-anak Singaraja pada khususnya dan Bali pada umumnya untuk bisa mengenal apa sih busana adat kepuru yang benar, terus etika dan estetika berbusana ketika ke kantor atau ke sekolah seperti apa, itu harus sejak dini diberitahu seperti ini ke. Berarti secara umum atau secara tidak langsung untuk segmentasi usia juga berpengaruh ya, Beli Ari ya? Iya benar. Dan dari kecil ini merupakan start kita ya untuk memulai sesuatu yang bisa memberikan
sesuatu yang luar biasa kepada daerah kita. Baik, terima kasih Bliari. Saya ingin ke Bunda Juni nih sekarang. Kalau Bunda Juni sendiri dari tahun berapa nih mulai berkecimpung di dunia seni tata rias busana ini, Bunda? Terima kasih. Ini pekerjaan Ibu ini dari tahun 1986. Gara-gara main drama gitu. Oke. Sudah gitu terus berkelanjutan, ada tetangga kawin, cobalah. Oh, akhirnya sampai sekarang jalan ini riasannya ini, Gus, gitu loh. Tapi apakah sebelumnya ada basic sebenarnya, Bunda, untuk tata rias dan juga busana ini? Karena kalau lihat dari pemain drama kan harusnya kan pakainya juga budayawan banget gitu lah ya, Bunda. Memang Basicnya ada nggak dulu sebenarnya? tidak ada. Nggak ada. Tidak. Berarti pelan-pelan berjalan gitu ya. Coba dan mencoba sifatnya. Gitu Tahun loh. 90 berapa tadi, Bunda? 6 Bunda. 96. Kalau kita lihat dari zaman itu ke sekarang tentunya perubahannya kan udah banyak sekali nih untuk dari segi busana kapura. Jauh perbedaannya. Sekarang aduh, model payasan, tapi harus pakem ini. Iya. Kalau di Bali itu harus pakemnya harus ada. Tidak boleh sembarangan. Dulu kan pernah ada payasan pengantin, ada kebanyakan payat, sekarang dilarang. Oke, karena juga di Bali ya, sahabat budaya juga sudah ada pergub ya, Bliari juga ya. Kalau tidak salah tadi saya sempat baca nomor 79 tahun 2018 seperti kurang lebih seperti itu ya, sahabat budaya. Jadi emang pergeserannya lumayan banyak ya, Bunda, untuk Lumayan banyak. tata rias perkembangannya. Apapun itu. Dari segi pakaian, kepura, dari segi pakaian, macam dah banyak Iya, ya. iya. Tidak bisa dah mengutarakan bahasa itu. Sekarang coba tanya sama Gus Ari. Ah, Dia baik. memperdalam, dia baru orang baru ini sudah blank otaknya. Baik, oke. Ya sudah tua soalnya kan blank dah. Tidak mampu otaknya ini, sekarang sama Mas Arinya. Iya, sahabat budaya. Kalau kita lihat di depan-depan kita ini ada adik-adik yang sudah cantik-cantik, manis-manis. Saya boleh tanya dari jam berapa ini make upnya ini? Jam berapa tadi? Jam 7. Saya aja seperti ini dari jam 4 loh, sahabat budaya. Lumayan lama, susah soalnya pakai ini ya. Mungkin saya ingin ke Beli Ari lagi nih. Kalau kita lihat dari adik-adik ini kan usianya beda-beda nih, Beli Ari. Segmentasi atau juga penggunaan pakaiannya seperti apa layaknya nih? Kita bedakan dulu ya. Mungkin kalau ke pura seperti apa, terus ke sekolah seperti apa kalau pakaian adat, terus kalau ke kantor seperti apa, mungkin bisa disinggung dikit-dikit kali. Tari, Beli Ari, boleh silakan. Baik, kalau ke pura atau ke kantor itu kan tidak ada pakem sebenarnya ya. Jadi di situ walaupun tidak ada pakem, tetap etika dan estetika menjadi prioritas utama. Tidak etis rasanya kalau pakai baju adat tapi seksi gitu ke kantor, kan tidak etis. Apalagi adik-adik ke sekolah, kenapa diajarkan atau ada peraturan di sekolah? Karena adik-adik agar dibiasakan untuk mengenakan pakaian yang benar seperti ini. Nah, kalau ke pura itu tidak memandang batas usia. Jadi hanya ada beberapa perbedaan antara remaja sama yang sudah berkeluarga seperti ini. Mungkin Andra sama Claudia bisa berdiri. Boleh, coba ayo ditunjukkan. Wih, sudah cantik-cantik semua ini. Nanti Bunda mungkin bisa jelaskan kenapa yang cantik ini harus digonjer gitu. Nah, kita dari rambut dulu kali ya. Boleh, silakan. Boleh berdiri, Bunda. Begini. Mic-nya tolong didekatkan, Bunda. Mic-nya silakan didekatkan. Kalau masalah rambut ini pakemnya ini. Tidak boleh ada poni kalau seperti dulu nih. Kalau minimal ini harus pakai gonyer. Ini gonyer. Di samping itu harus ada bunga. Bisa memilih, bisa tidak gitu loh. Ini namanya bunga imitasi sandat. Ya. Ini namanya bunga semanggi. Kalau ini mawar plastik. Coba dulu coba. Ibu-ibu niki biar tahu, niki bunga mas semanggi. Sandat niki modelnya. Kalau niki semanggi, niki di sebelah kanan harus pasangan niki. Nggih. Harus di sebelah kanan niki sebab posisi rambutnya niki melingkar ke kanan. Tapi kalau tambahan bunga niki sebagai pemanis. Nggih. Niki aja duduk.
Kalau niki kalau lomba umpamanya jegek bagus, tidak boleh memakai poni, harus polos seperti ini. Pakemnya niki pakemnya niki. Gitu loh. Kalau lomba-lomba masalah model gaya apa boleh sih. Kalau pakem ini diambil modelnya Nah, kalau untuk ukuran laki-laki, kalau baju ini kalau safari memang keluarnya harus keluar bajunya. Dan di samping itu kalau ibu-ibu memakai kaman anak minimal kalau yang remaja ini dari mata kaki itu 6 jari, 6 jari. Dan itu masalah pasangan lancingan ini dari kiri ke kanan. Biar tahu nanti ibu punya anak laki-laki biar mengerti bu. Udah gitu masalah umpal, niki sabuk niki ikat pinggangnya niki kan ada selendangnya umpal namanya niki kita di sebelah. Nah ini udangnya niki bagus nih bagus. Ini pucuknya bagus sekali niki Niki seperti niki lah posisinya udang. Biar tahu ibu. Pasangan bunganya juga seperti niki di sebelah kanan Kalau ada misalnya bros boleh pasang di tengah. Hanya sekian ibu. Baik, berarti memang kalau dilihat dari gender juga berpengaruh ya, Beli Ari Bunda juga ya. Kalau tadi kalau dijelasin sama Bunda, kalau laki-laki harus 6 jari. 6 jari. Nah, punya saya berapa? Mungkin ada penggaris nggak nih? Ada 6 jari. Oke, baik. Oke, berarti untuk tata rias rambut juga berpengaruh ya Bunda ya? Kalau perempuan harusnya kemana atau selera saja sebenarnya? Kalau perempuan dia putarannya ke kanan. Ke kanan, baik. Ini kalau anak kecil atau remaja harus digonyer dia. Diurai belakangnya? Ya. Oh, baik. Kalau ibu-ibu namanya sanggul atau tagelan. Itulah ini modelnya pendek. Seperti itu tagelannya. Biar tahu. Untuk filosofinya sendiri seperti apa Bunda? Karena beda nih kalau muda masih kecil harus diurai, kalau ibu harus pakai sanggul. Sebab karena umur, faktor umur. Faktor iya baik. Umur. Karena kalau misalnya diurai kan tidak cocok, namanya kepura itu, ada tidak boleh, digerai itu rambutnya tidak boleh. Ya. Seperti ibu modelnya ini ibu rambutnya pendek, harus bagaimana? Tidak boleh digerai, harus diikat. Itu loh. Iya. Pangten megamaan yang cara barong yang megamaan kepura. Itu soalnya bu, kan banyak orang makin kalau pendek rambutnya kenten apa kenten ya makin kan sudah ada jepit aja biar rapi kepura. Ya ibu-ibu ampura yang niki. Baik, terima kasih Bunda. Silakan duduk lagi. Adik-adik boleh duduk lagi. Apa Kari mau ditambahin dijelaskan? Masih silakan. Kembali lagi Dek sini. Boleh Kari ditambahin? Boleh silakan. Izin Bunda Silakan. Iya, betul yang disampaikan oleh Bunda bahwa ini adalah tata rias dan busana adat Kepura untuk anak-anak dan remaja. Kenapa dipilih Pusung Gonjer? Itu artinya masih boleh menikmati kehidupan dengan seluas-luasnya, namun tetap ada pakem-pakemnya, ada aturannya. Nah, batun pusungan inilah yang menandakan bahwa si anak ini masih tetap dalam ikatan dan norma-norma yang ada seperti nike. Terus yang putra nanti punya kakak cowok nggak di rumahnya? Nggak boleh pakai udeng jadi, ya. Yang boleh digunakan adalah udeng setengah jadi atau udeng yang belum jadi, udeng lembaran. Dibuat sedemikian rupa, kemudian dibentuk menyerupai yang dikenakan oleh adik Andra. Diikat dan ini ke atas, ya. Hasil ikatannya itu ke atas, jejatarannya ini ke atas. Kenapa? Karena kita akan menuju ke vertikal, ke Tuhan. Kita akan sembahyang. Nggak boleh, sekarang kan banyak yang ke samping gitu ya. Itu salah adik-adik, ya. Itu salah. Jadi harus diikat ke atas. Nah, yang putri digonjer. Terus, cepet-cepetan nih ke pura. Minimal diikat, jangan digerai sama seperti yang disampaikan Bunda tadi. Paham untuk paham?
Oke, sekarang kita ke baju. Nah, baju yang digunakan nanti tidak boleh tangan pendek lagi ya adik-adik ya. Ya, Debbie masih pendek sayang ya. Nanti dipanjangin ya. Kenapa panjang? Agar estetika itu bisa terlihat. Tidak boleh memakai kain brokat. Yang boleh itu adalah kain katun, kain sari dan sejenisnya. Tidak boleh berlebihan karena tujuan kita sama ke pura. Apa tujuannya? Chandra, apa tujuannya? Sembahyang. Iya, kita sembahyang. Tidak ada perbedaan di mata Tuhan, kita semua sama. Ya, oke. Kalau baju yang putra nih ke kantong 3 ibu-ibu. Nih, di bawah ada 2, di atas 1. Untuk Bali Utara. Kalau Bali Selatan, bajunya dimasukkan. Paham? Bajunya ini dimasukkan, jadi mungkin Irhas bisa agak berdiri. Iya, Nah, akhirnya saya dipakai contoh ini ya. jadi model dadakan ya. Bajunya mungkin seperti yang dipakai oleh Andra, tetapi dia dimasukkan. Itu untuk Bali Selatan seperti ini ke pakemnya. Ya, jadi bukan salah yang digunakan seperti ini kalau ke pura. Boleh adik-adik menggunakannya. Tapi pembagiannya untuk Bali Utara seperti yang digunakan oleh Andra, Bali Selatan dimasukkan. Ya, bisa duduk lagi. Oke, terima kasih. Nah, untuk ini saputnya benar, hasil akhirnya harus ke sini, ibu-ibu ya. Harus ke sini. Umpal ini diikat, walaupun mungkin tidak terlihat di luar baju, tidak apa-apa, tapi fungsi umpal ini harus diikat dan ada pendek panjang ukurannya. Tidak ini seperti saya kan ada pendek panjang, walaupun pendeknya nggak terlihat, tetapi harus seperti niki karena filosofi penggunaan umpal ini adalah pendek panjangnya masalah dalam kehidupan, pendek panjangnya umur dalam kehidupan, kita harus siap. Kita harus siap melakoninya dengan ikhlas seperti nike. Dan untuk tata rias tidak boleh berlebihan, boleh mengenakan bros, tapi jangan yang besar. Yang ada mentalenane bros sih, ya. Atau bros dadongnya mekejang pesuang, enggak boleh. Satu lagi, penggunaan bros jangan sesekali digunakan di selendang. Itu tidak benar. Ya. Bros itu letaknya di baju, di kebaya. Jadi letakkanlah di sini. Karena terkadang kan di sini ditaruh bros, di sini, ya itu kurang tepat. Mungkin nih kemanten yang bisa saya jelaskan, tambahkan dari penjelasannya Bunda. Kok tegang sekali tepuk Boleh tangan duduk dong untuk adik-adik. Iya, oke. Tepuk tangan untuk si Claudia dan Andra. Oke. Terima kasih Beli Ari. Berarti kalau kita lihat dari masih kita ngomongin umur nih Kak Ari ya, Beli Ari ya. Berarti untuk di wilayah-wilayahnya juga berbeda sebenarnya nih. Untuk di Bali Selatan, Bali Utara, kayak kita di sini tadi, untuk dari saku aja sebenarnya udah berbeda ya. Itu memang sudah dari dulu seperti itu ada aturannya atau memang seperti apa, Beli Ari? Ya ini kan seiring perkembangan zaman menjadi rutinitas dikompetisikan setiap kabupaten sehingga yang kantong 3 baju dikeluarkan yaitu pakemnya Bali Utara seperti itu. Seiring perkembangan zaman aja sebenarnya. Untuk bisa membedakan. Baik, terus kita kaitkan sama topik kita di obrolan budaya kali ini, modernisasi atau juga perkembangan busana adat Bali, khususnya Kepura gitu ya. Kalau kita lihat dari situ mungkin pergeserannya seberapa banyak nih kalau Beli Ari lihat dari dulu awal terjun ke dunia fashion sampai sekarang pergeserannya seperti apa sebenarnya? Kalau dari kacamata Tiang sendiri pergeserannya tuh justru 90% sangat bergeser ke arah yang tidak baik. Kenapa saya berani katakan seperti ini kita bisa sering lihat di sekolah atau di pura untuk hal ke spiritual mengenakan baju kepura, busana adat kepura yang dikenakan itu adalah kamen jadi. Hampir rata. Nih adik-adik ayo jujur kalau kepura lebih suka atau lebih sering mengenakan kamen jadi atau kamen lembaran? Nah ini jujur sekarang. Berarti sudah rahasia umum yang seperti itu rata-rata ya Beli Ari ya? Tahu kan salah ya, tahu itu salah ya, tapi masih tetap dilakukan. Itu PR buat kita bersama, ya. Oke. Mungkin dari orang tua dulu lah ya, supaya beritahu anak-anaknya. Berarti nggak boleh nih pakai
kamen jadi harus lembaran kayak gitu. Iya, harusnya seperti ini dan sebentar adik-adik belajar kembali untuk mengenakan kamen yang benar ya. Memang agak ribet sih ya. Iya benar-benar. Tapi kita harus paham sesulit apapun kita harus lalui itu. Dan looknya lebih cantik kok menggunakan kamen lembaran. Oke, baik. Mungkin menyikapi apa yang disampaikan Beli Ari, kayaknya kita perlu lihat dulu nih adik-adik untuk bagaimana caranya membuat kamen dari lembaran gitu ya. Baik Sobat Budaya, kita saksikan dulu kali ini ada peragaan dari adik-adik yang sudah cantik-cantik di sini terkait penggunaan kamen lembaran. Tetap di Obrolan Budaya. Silakan adik-adik buka kamen lembarannya. Lalu cari bagian ujung yang ada tetumbakan. Tapi jika tidak ada, silakan cari bagian ujungnya. Letakkan di depan kalian sebagai ending ya. Cynthia kebalik sayang. Ya. Setelah ditentukan endingnya sudah pas, baru lilitkan ke belakang. Setelah dibuka kamennya, tentukan di mana nanti akhir dari lipatan kamen. Baru dililitkan. Sama ya dengan ujian nasional ya, sulit ya. Tapi kalau sudah tahu caranya pasti bisa. Kalau sudah ketemu, dipercantik lagi bentuknya. Ya, Cynthia udah bisa itu. Kemudian dirapikan, dikancing. Kalau sudah, silakan diikat atau dikancing. Yang sudah, silakan bisa dikeluarkan kebayanya. Dirapikan. Yang sudah, silakan diambil dulu persiapan untuk pemakaian selendang. Chandra mungkin bisa bantu Dinda untuk merapikan kamennya.
Coba diperlihatkan kamennya. Ya, walaupun masih ada beberapa yang masih belum tepat, belum 100% benar pemakaiannya, tapi adik-adik kan sudah paham ya cara mengenakan kamen yang benar, yang baik ke pura itu seperti apa. Nah, sekarang coba tunjukkan selendangnya. Sekarang lilitkan selendang dari ujung ke sampai ujung, kanan ke kiri. Sudah benar Cynthia, tadi udah benar. Jangan sisakan ya. Lipat jika sampai di depan, lipat aja di belakang, kemudian dikancing atau dimasukkan. Jangan ujungnya ada di depan ya. Masuk. Rada kebalik, Rada. Pelan-pelan aja, Rada, santai. Gimana adik-adik? Sudah bisa mengenakan busana adat Kepuri dengan benar? Sudah. Ya, walaupun ada beberapa yang saya lihat masih perlu diperbaiki. Intinya pakem adat Kepuri sudah kalian ketahui. Silakan lakukan, lakoni dan cintai budaya yang telah diturunkan oleh leluhur kita. Ya. Baik, kalau sudah selesai, saya lihat, wah, tampak keren-keren, manis-manis, cantik-cantik. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Baik, sahabat budaya, baru saja sudah kita saksikan bersama ya bagaimana peragaan adik-adik kita yang di depan sini ya. Tadi udah pakai kain lebaran dari awal sampai akhir dan semuanya kelihatan cakep-cakep, cantik-cantik semuanya. Dan terkait hal itu nih, Bunda, kalau kita lihat nih dari usia kan emang berbeda nih ya, Bunda ya. Terus apakah gini deh, kita ngomongin seyogyanya atau sebaiknya usia berapa sih mereka ini bisa pakai kamen lebaran sendiri? Kalau pakai pakaian sendiri seumur 7 tahun ya sudah bisa ya, kira-kira sudah bisa memakai. Kalau kita ngajarin dulu. Tapi semestinya minimal umur 10 tahun baru pas bisa. Baru harus bisa pakai Ya, sendiri? Sendiri, ya. Makanya kalau seukuran ini susah dia. Iya, iya. Ini karena harus pakai kamen lembaran. harus lembaran, Ya. iya. Terus kalau kita lihat masih banyak ya, Bliari juga ya, tren yang adik-adik kita pakai kamen yang setengah jadi. Itu kalau dari segi fungsinya sebenarnya masih diperbolehkan atau mendingan ditinggalkan lah kayak gitu?
kita harus mau meninggalkan budaya yang tidak tepat itu ya. Nah, itu gunanya kita belajar hari ini agar kita bisa membiasakan diri mengenakan busana adat Kepuru yang benar. Seperti Nike. Kalau adik-adik masih belum bisa mengenakan kamen lembaran, kan bisa minta bantuan ayah bundanya di rumah ya. Jadi biar terbiasa mengenakan kamen lembaran ketika ke pura. Kalau ngayah misalkan atau ke acara teman yang ada acara manusianya, silakan, itu tidak ada pakem ya. Wih, anak ngayah jadi ngadu kang dodol ya, ini pengarus kamen lembaran, enggak ya. Ke pura baru harus mengenakan kamen lembaran seperti ini. Berarti simpelnya harus paham situasi dan juga kondisi ya, Bea, Iya, ya. betul. Baik. Tadi saya lihat ini adik-adik kayaknya masih banyak yang bertanya-tanya nih, Uli Ari ya. Kayaknya saya lihat ada bola api di sini yang ting gitu, ting gitu. Ada yang mau nanya adik-adik? Ada nggak nih? Boleh? Boleh. Nih, pakai. Ah ya. Jadi perkenalkan, nama saya Luputu Sintia Dantari, biasanya dipanggil Sintia. Jadi Sintia mau nanya, apakah boleh ke pura memakai make up? Oke. Ke pura pakai make up nih, Beli Ari dan juga Bunda. Sebelum dijawab mungkin adik-adik lain ada lagi nggak yang mau nanya? Ada. Sebelum dijawab nih, ada nggak nih? Ada nggak senyum-senyum aja nih? Belum ya? Nanti boleh. Ditanggapi dulu boleh. Bunda, boleh nggak sih ke pura pakai make up gitu? Kalau ke pura pakai make up sebetulnya boleh, tapi harus tipis. Jangan tebal-tebal, ya. Juga kan ada natural sekarang juga. Boleh. Nggak ada masalah, ya. Bikin cantik mana bisa. Ya, boleh kayak boleh. Oke, Beli Ari, etikanya sebenarnya seperti apa ke pura harus pakai make up yang tipis itu? Oke, izin menambahkan, makeup itu diperbolehkan untuk ke pura, khusus yang putri, yang putra jangan makeup ya. Namun pemilihan warna atau tone warna, terutama untuk eyeshadow itu perlu diperhatikan, hindari warna merah. Nggak boleh pakai eyeshadow warna merah kalau ke pura, karena merah itu konotasinya adalah antagonis, ya. Jadi gunakan warna-warna yang soft seperti warna nude, warna merah muda masih boleh, coklat muda. Nah kalau lipstick silakan. Kalau adik-adik percaya diri dengan warna yang agak merah untuk lipstiknya boleh. Tapi jangan sampai jadi sorotan nanti, kalian jadi sorotan nanti di pura semua ngomongin atau gimana, terus kalian nggak percaya diri malah nggak jadi sembahyang nanti, nggak boleh. Ya, jadi tetap diperbolehkan make up, namun harus disesuaikan, tipis, minimalis, dan hindari warna merah untuk eyeshadow seperti itu. Berarti intinya jangan berlebihan seperti itu ya Kak Ari ya. Terus kalau kita lihat tren sekarang nih, mungkin Kak Ari juga sering lihat di media sosial nih ya, yang dirasakan sebagai penata rias atau juga tata busana dari pergeseran busana yang kita lihat bareng-bareng gitu ya. Mengomentari hal itu gimana, Beli Ari? Adik-adik harus sehat sekarang, harus cerdas menyerap informasi lewat digital. Karena itu memengaruhi adik-adik bagaimana ke depannya. Sering mengonsumsi video-video tutorial make up, terus kalian ngikut-ngikut, tapi tidak dilakukan pada tempatnya kan juga salah, ya tidak tepat. Jadi harus disaring dengan baik. Sebelum kalian sharing di publik, kayak gini loh makeup saya, kayak gini pakaian saya, kalian harus saring mana sih yang benar. Kalau sudah benar silakan, monggo dilakukan. Sekarang udah tahu pakai kamen jadi itu salah, besok ke pura mau pakai kamen jadi atau kamen lembaran? Marah. Janji sama RRI Net ya. Pakai kamen apa? Yang keras? Ya gitu dong. Kamen lembaran, baik. Bunda, kalau Bunda kan tadi disebutkan dari tahun 96 ya, bener ya? Bener? Atau 86 tadi? 96. 96. 86. 86 benar. Sudah lama sekali Bunda ya. Ya. Kan namanya pelaku tata rias kan pasti banyak pelanggan yang bolak-balik lagi, suka dengan tata rias yang Bunda pakaikan, balik lagi. Itu permintaannya sebenarnya apa yang paling banyak untuk zaman sekarang nih Bunda? Permintaan dari pelanggan ini seperti apa? Mintanya make up yang seperti apa? Aduh,
kewalahan dan menangani. Sebab ya cara pemain drama kayak pang tebal-tebal gitu apa nih harus ngasih hairline cair yang isinya glitter itu toh. Coba pikir penari rejang aja begitu sekarang apanya. Anak-anak sekarang kan sudah paham tentang itu. Ya, ya. Makanya dia sini ya. Tapi kalau ada yang minta seperti itu Bunda, apakah tetap diarahkan, oh ini pakemnya seperti ini loh, sebenarnya kurang sesuai. Apakah Bunda arahkan seperti itu atau tetap kekeh sebenarnya mereka minta seperti itu? Sebab begini ya, karena dia saking lamanya tidak pernah muncul di layar, itulah. Karena tumben mau payas itu harus yang gitu, spektakuler. Harus gong banget Bunda ya. Harus yang keras-keras. Seperti kemarin contohnya, ngerias di Desa Penarukan, Rejang Renteng. Ini kok tipis sekali loh, kurang tebal gitu. Makanya loh, eyeshadow gini pakai loh, ini jangan polos gini loh. Karena dia melihat di YouTube. Iya. Loh. Makanya kalah kita. Tetap kalah ya Bunda ya. Kalah. Wah. Kak Biari, menyikapi hal itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari sisi penata riasnya kan ada seperti kesan terpaksa gitu ya. Itu bener nggak saya bilang terpaksa sebenarnya? Sebenarnya tergantung bagaimana kita menyikapi kondisi itu aja. Kalau versi Tiang mungkin agak berbeda dengan Bunda. Ketika Tiang menghadapi klien yang agak cerewet ya dalam tanda kutip, saya suruh merem aja, tutup mata. Saya action, udah selesai. Gitu. Jadi tapi saya untuk yang ini ya saya lakukan yang benar gitu, yang pakem. Tapi kalau untuk rias panggung di situ ya bisa bereksplorasi, mau menggunakan shimmer atau glitter itu ya masih bisa diterima lah yang seperti ini. Berarti masih bisa dikaitkan dengan konteks untuk apa make up itu digunakan benar, gitu ya. Oke, baik. Kalau kita lihat sahabat budaya di Bali sendiri kan banyak kegiatan atau juga perlombaan tata rias ya, bener ya, Bliari dan juga Bunda ya. Menyikapi hal itu saat ini perkembangan tata rias ini masih kita kaitkan dengan segmentasi kan pastinya beda-beda nih. Kalau yang anak-anak yang ke pura tata riasnya seperti apa? Itu perbedaannya seperti apa? Bliari. Saya lihat khusus di Buleleng ya, sudah banyak lembaga yang menggelar atau melaksanakan kompetisi busana adat kepura. Saya sangat salut dengan lembaga-lembaga yang rutin melaksanakan hal tersebut. Dan adik-adik yang mengikuti lomba juga sudah mengikuti pakem. Namun setelah lomba kembali lagi bikin ulah pakai kamen jadi. Nah kesadaran itu yang perlu kita bina sebenarnya Irhas. Perlu kesadaran diri sendiri adik-adik ya. Pokoknya kalau ke pura harus pakai kamen lembaran. Jangan menggunakan kamen jadi. Gitu. Baik, kalau Bunda sendiri untuk pelanggannya yang anak-anak khusus untuk lomba nih. Permintaannya seperti apa biasanya Bunda? Itu tergantung dari perias. Tergantung dari perias? Ya. Bukan Tidak permintaan masalah, dari ya. pelanggan? Ya, tergantung dari perias. Silahkan dah Ibu menangani bagaimana. Seperti besok Tiang kan ngerias. Di SD 1 Banjarjawi. Besok ngerias. Anak-anak gini dah. Oke, baik. Bli Ari dan juga Bunda kayaknya ada lagi? Ada Boleh satu silakan. yang saya lupakan. Ya. Adik-adik ke pura pakai sandal kan ya? Pakai sandal. Nah, tidak boleh menggunakan sandal kulit asli. Tidak boleh. Kenapa kira-kira? Kenapa? Kendaraan Dewa Siwa apa? Nah, lembu dan binatang-binatang lain itu juga merupakan ciptaan Tuhan. Tidak boleh kita menyembelih terus cari kulitnya. Andra pakai sandal kulit ular, Bintang pakai sandal kulit sapi, nggak boleh. Boleh mengenakan kulit tapi yang kulit imitasi seperti Mike. Itu ya. Jadi gunakanlah alas kaki yang tepat karena kita menyakralkan situasi tersebut. Itu saja mungkin dari saya. Ya, baik. Bli Ari dan juga Bunda, tadi kan kita udah ngomong tentang tata rias untuk lomba gitu ya. Mungkin kayaknya kita perlu melihat contoh dulu deh ya Bli Ari dan juga Bunda ya. Seperti apa sih eloknya, baiknya untuk anak-anak nih yang ingin lomba, pakaian atau payasannya yang asli atau yang bener tuh seperti apa? Kayaknya kita perlu lihat dulu ya. Teman budaya, sahabat budaya, kita saksikan tayangan berikut ini.
Adik-adik, udah siap untuk belajar mengenakan busana adat Kepura? Sudah, Debbie sudah? Mama-mamanya gimana? Ibu-ibunya sudah siap? Siap, oke. Coba sekarang Om Maria pengen lihat dulu. Kamennya ditunjukkan dulu. Sudah bawa kamen nggak? Nah, ini kamen yang benar ya. Jadi kamennya gunakan kamen lembaran ya. Coba Mama Omang bisa dibuka sedikit kamennya. Nah, ibu-ibu, adik-adik juga ya, nanti kan harus bisa mengenakan kamen sendiri. Motif yang di ujung situ dengan ujung ini beda. Di sini tanpa motif, itu dengan motif. Itu namanya tetumbakan. Itu yang harus berada di depan. Ya, dari kanan ke kiri. Paham ya? Nah, sekarang biar lebih efisien cara kamennya, dibuka dulu kamennya. Kemudian cari tetumbakannya itu. Kalau memang ada, kalau tidak nggak apa-apa. Nah, setelah sudah dibuka, ukur sekarang panjangnya, tingginya seukuran anak bunda ya. Kemudian dilipat. Dilihat dulu ya. Nah, kita cari endingnya dulu. Kan di sini endingnya. Setelah ketemu endingnya, diangkat ininya sayang, bajunya diangkat. Udah. Nah, sekarang dililit ke dalam, ini dibuka. Ya. Ya, boleh dilipat kalau kepanjangan. Ya. Oke, biar lebih cantik, boleh kaki kanannya taruh di depan ya sayang ya. Nah, setelah melipat kamen dengan benar dari dari kiri ke kanan ya, endingnya Niki. Kemudian di strapless. Agar tetap rapi. Sudah. Nah, jika sudah di strapless, silakan kebayanya dikeluarkan seperti Omang sudah ya. Baik, sekarang silakan ibu-ibunya, mama-mamanya silakan ambil selendang. Ayo kesini dulu, lihat dulu. Selendangnya dilipat sesuai dengan manisnya kita melihat ya. Jadi jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Udah. Setelah udah ketemu lipatan yang manis ya, sekarang kita mengenakan selendangnya itu dililitkan dari ujung sampai ujung ya. Itu artinya kita di dalam hidup berumah tangga, di dalam kehidupan akan kuat mengarungi kehidupan dan membuang hal-hal negatif dalam kehidupan kita ya. Jadi yang ini mama-mamanya pakai selendangnya kan masih salah nih ya. Sekarang udah tahu yang benar, habis ini kita perbaiki sama-sama ya. Yuk kita pakaikan selendang dari kanan ke kiri.
Mama Omang kebalik. Mama Omang kebalik dari situ ke sini. Dari kanan, dari depan. Sampai ujung ya, sampai ujung. Usahakan lipatannya tidak di depan. Terus lilit sampai terakhir. Sudah. Nah, sekarang giliran ibu-ibunya ya, perbaiki selendangnya agar tidak menjadi kebiasaan. Cara nak ngupin dari ini niki. Nah, dililitkan dari ujung sampai ujung ya. Jadi kita harus siap mengarungi bahtera kehidupan nantinya sampai akhir hayat kita, melepas hal-hal buruk dan mengikat itu fungsinya agar kita pageh, kita kuat mengarungi kehidupan. Ya, kalau tidak ada kancing dimasukkan. Nah, gimana? Mudah bukan? Mudah ya? Boleh dong tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang sudah tahu cara berbusana yang baik, yang benar ke pura, lakukan ini ya. Zaman dahulu sebelum dipatenkan, sebelum disimposiumkan tentang etika dan estetika berbusana adat ke pura, itu dahulu juga menggunakan tapih ya. Dalamnya menggunakan tapih dulu, perempuan-perempuan zaman dahulu, kemudian baru kamen, walaupun tapihnya itu nggak terlihat. Ibu-ibu tahu tapih kan ya? Itu kenapa kira-kira kok pakai tapih? Karena dulu perempuan Bali zaman dahulu tuh kencingnya berdiri gitu ya. Jadi ketika buang air kecil gitu, perempuan Bali zaman dahulu itu tidak mengotori kain-kain tenun atau kain kamben itu sendiri seperti itu. Namun sekarang karena kita ke pura dan sudah masuk ke modernisasi tanpa mengurangi dari makna atau filosofi busana adat ke pura, tapih itu tidak dikenakan lagi. Jadi adik-adik besok-besok ke pura pakai kamen lembaran atau kamen jadi? Naila pakai apa kalau ke pura? Pakai kamen jadi atau kamen lembaran? Lembaran. Kamen lembaran. Marsha? Kamen lembaran. Ya, Debbie? Lembaran. Pakai kamen lembaran. Sudah paham ya? Nanti bagaimana aksesoris rambut yang benar nanti dengan narasumber berikutnya ya. Baik, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sahabat budaya, baru saja sudah kita nikmati dan juga lihat bersama bagaimana sebaiknya untuk anak-anak yang ingin lomba ke pura gitu ya, sudah ada tutorialnya dan juga peragaannya yang bisa kita ikuti, kita contoh ketika Anda nanti punya anak-anak yang ingin menggunakan pakaian serupa seperti itu. Dan tidak terasa sahabat budaya juga waktu kita semakin menipis di kesempatan kali ini. Mungkin saya terakhir ingin minta closing statement dari kedua narasumber kita terkait modernisasi dan juga perkembangan busana adat ke pura. Mungkin saya ingin ke Bunda dulu. Boleh Bunda? Closing statementnya seperti apa? Dari pembahasan kita kali ini, kita tarik lagi, highlight lagi, kita tarik garis merahnya seperti apa? Apa yang ingin Bunda sampaikan sebenarnya? Nah, kalau misalnya di desa-desa lain ya, kalau ada pesaran seperti inilah riasannya. Ya, seperti ini, coba contoh nanti ibu-ibu yang punya anak remaja, jangan berlebihan pakaiannya seperti ini aja. Nggih, biar tahu. Udah gitu, ayu lagi ya. Udah gitu yang cowok juga sini menjadi truna bunga nggih. Kalau di desa lain pasti ada truna bunga. Seperti ini juga payasnya, natural, tidak boleh berlebihan ya. Jangan dah pakai apa-apa lagi. Ini dah pas payasannya. Kalau untuk cowok, untuk payas truna bunga, ini untuk pesarennya. Tolong diikat atau digonyer kalau memang dia menjadi pesaran atau truna bunga. Seperti ini dah yang tepat payasnya, nggih. Terima kasih Bu-Ibu, teman-teman.
Iya, itu tadi closing statement dari Bunda Juni ya, sahabat budaya ya. Kalau dari Bli Ari, silakan. Baik, tidak banyak yang saya ingin sampaikan ke adik-adik. Kita sebagai umat Hindu tinggal di Bali, tanah yang sangat suci dan sakral. Kepura gunakanlah pakaian sesuai dengan pakemnya. Namun di luar kegiatan untuk kepura, jika adik-adik mau mengenakan pakaian sesuai dengan selera, disilakan, namun tetap etika dan estetika diperhatikan. Baik, itu tadi sahabat budaya pembahasan kita di kesempatan kali ini terkait pembahasan perkembangan dan juga modernisasi busana adat Kepura. Tentunya intinya dari pembahasan ini adalah kita boleh berekspresi tapi harus tetap menjaga pakem yang sudah ditentukan. Perkembangan zaman boleh diikuti ya Kak Ari dan juga Bunda Juni ya. Jadi pakem tidak boleh ditinggalkan, intinya seperti itu ya. Dan sahabat budaya tentunya terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan obrolan kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Buat Anda yang mungkin ingin tertarik lebih lanjut, lebih banyak lagi belajar tentang busana Bali, boleh nanti mampir juga ke Bli Ari dan juga Bunda Juni ya. Ya, dan tentunya terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan. Kita bertemu lagi di obrolan budaya berikutnya. Saya Kerry dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
Ceneng ayu ngejang ceneng juma